Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas pinjaman online resmi OJK mudah cair terbaru 2025. Nah, kita akan bahas detail mulai dari limitnya, pengajuannya, tenornya, bunganya berapa, dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman silahkan simak sampai selesai supaya tahu info detailnya seperti apa dan bisa mempertimbangkan apakah mau pinjam di sini atau tidak. Di sini saya akan bongkar semuanya ya. Baik, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya teman-teman ya. Jadi ini aplikasi isi cash pinjaman online yang menurut saya mudah di ACC-nya ya. Jadi di sini limit saya mendapatkan 4 juta. Nah, sepengalaman saya untuk daftar di aplikasi ini tuh nggak terlalu lama ya, hanya beberapa menit saja itu di ACC dan dikasih limit seperti ini. Masing-masing orang akan mendapatkan limit yang berbeda ya, tergantung dari spek ya, spek data kalian itu seperti apa. Apakah kalian pernah gagal bayar atau tidak, apakah pernah bermasalah atau tidak. Semakin bagus ya, semakin tinggi limitnya seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita klik ajukan pinjaman ya. Kita akan lihat seperti apa sih model pinjamannya ya. Jadi untuk modelnya itu kita bisa geser-geser, misalkan kita butuhnya nggak butuh banyak ya. Butuhnya misalkan cuma 600.000 lah gitu. Jadi kita bisa geser. Nah, minimal 500.000 rupiah teman-teman. Di bawah 500.000 itu nggak bisa. Nah, ini menurut saya salah satu fitur yang cukup bermanfaat. Kenapa? Karena tidak semua orang itu kemampuan bayarnya seperti ini ya, seperti 4 juta ini. Kadang ada orang yang di waktu-waktu tertentu butuhnya dikit ya, karena ekonomi lagi surut gitu, katakanlah butuhnya dikit aja, nggak banyak-banyak. Nah, ini kita bisa memperkecil pinjamannya. Kadang ada loh beberapa aplikasi yang tidak bisa digeser-geser seperti ini. Oke, kita lanjut untuk tenornya teman-teman. Misalkan 500.000, tenornya kita ubah itu bisa minimal 2 bulan ya, yang paling kecil 2 bulan, dan yang paling panjang itu 6 bulan atau 6 periode. Selanjutnya untuk jumlah penerimaan atau yang cair ke rekening kita itu terimanya utuh, tapi ada tapinya ya. Hanya di waktu-waktu tertentu teman-teman ya. Seperti ini ada tulisan bebas biaya admin. Ini memang karena sedang apa ya, kayak promo gitu, dan buat teman-teman yang jarang menggunakan aplikasi ini mungkin dapat promo seperti ini juga. Tapi kalau teman-teman nanti misalkan nggak ada apa promo bebas biaya admin, teman-teman akan dikenakan admin sekitar berapa persen saya lupa. Pokoknya ada ya teman-teman, ada potongan adminnya. Kemudian untuk cicilannya, kalau tenornya 2 bulan itu pinjaman 500.000, cicilannya 295.000 rupiah. Jadi tinggal dikali 2, hasilnya sekitar 500 ya, hampir 600-an lah teman-teman ya, hampir 600 ribuan. Nah, menurut kalian gimana, mahal atau murah? Oke, kemudian jadwal cicilannya bisa dilihat. Misalkan saya pencairan hari ini, saya hari ini rekaman tanggal 29 Mei ya, nanti jatuh temponya mengikuti tanggal saat kita pinjam. Jadi 1 bulan kemudian dan bulan berikutnya lagi teman-teman. Oke, ini menurut saya cukup fair, cukup adil teman-teman, karena saya lihat di kasus aplikasi yang lain itu ada yang cicilan pertamanya itu besar sekali, terus cicilan kedua itu kecil-kecil dan seterusnya ya. Dan jaraknya itu nggak mengikuti tanggal jatuh tempo kita, tanggal saat kita pinjam. Maksudnya jatuh temponya itu tanggalnya tidak sesuai saat kita pinjam. Kadang setelah kita pinjam itu 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian kita sudah bayar cicilan pertama. Nah, itu yang menurut saya kurang fair ya. Bisa dibilang nggak adil. Ya enak di mereka dong, susah di kita. Kemudian untuk pencairannya di aplikasi Easy Cash ini bisa cair ke saldo Dana. Caranya sudah saya pernah share di channel ini, silahkan dicek aja. Kalau singkatnya itu teman-teman tinggal pilih rekening pencairan seperti ini, lalu teman-teman hubungkan atau rekening lain ya teman-teman, hubungkan rekening pencairan lain seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masukin NIK-nya di sini, metode pencairannya mau ke bank apa. Kalau mau ke Dana, teman-teman tinggal pilih bukan Dana ya, bukan Dana tapi Bank Permata. Teman-teman silahkan cari aja Permata seperti ini.
Kemudian teman-teman rekening pencairannya tulis kode awalnya adalah 8528. Oke, setelah itu diikuti nomor dana kalian. Dan tentunya nomor dananya harus sesuai namanya dengan akun isi cashnya. Kalau nggak sama, otomatis ditolak, nggak bisa cair, seperti itu ya. Setelah itu teman-teman tinggal masukin kode OTP, nomor HP-nya, lalu tambahkan. Maka nanti akan seperti punya saya seperti ini. Nah, Bank Permata, belakangnya itu nomor kita ya. Kalau sudah benar teman-teman tinggal klik ajukan, maka nanti cairnya akan masuk ke saldo dana ya. Perlu diperhatikan sebelum pencairan ke saldo dana, pastikan dana kalian sudah premium. Yang kedua, dana kalian masih ada limitnya, limit apa ya, terima saldo. Soalnya dana itu kan per bulannya maksimal limitnya bisa nampung dana, bisa nampung uang maksimal 40 juta. Kalau sudah 40 juta ya teman-teman jangan cairkan ke situ, nanti nggak bisa masuk ya, akan apa ya, akan kembali lagi, intinya nggak bisa cair. Pastikan limitnya masih longgar, masih tersisa banyak supaya pencairannya berhasil kayak gitu. Nah, jadi udah cukup detail ya penjelasan dari aplikasi ini, modelnya seperti apa, kurang lebih ya kayak tadi lah. Nah, jadi segini aja di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.